Setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U17, menghangatkan kembali pembahasan mengenai politik dalam sepak bola. Mulai dari polemik penggunaan Stadion GBK yang bentrok dengan pagelaran konser Coldplay, hingga Stadion JIS yang dianggap tidak layak untuk menggelar event sebesar Piala Dunia. Di sisi lain, Erick Thohir sebagai ketua PSSI baru dinilai cukup sukses karena prestasi timnas yang baru mendapat medali emas SEA Games. Mendatangkan Argentina sebagai lawan tanding dengan cap juara dunia hingga deal dengan FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17 ini. Lalu bagaimana sebenarnya sejarah politik dalam sepak bola itu sendiri? Yuk kita bahas! PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Kala itu, organisasi yang dibentuk pada masa kolonialisasi ini dimulai oleh seorang tokoh muda bernama Soeratin Sosrosoegondo. Beliau menyadari betapa pentingnya mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan melihat sepak bola sebagai wadah yang tepat untuk menanam bibit nasionalisme di kalangan pemuda sebagai tindakan menentang Belanda. Untuk mencapai cita-citanya, Soeratin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Hingga akhirnya lahir Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia diinisiasi oleh 7 klub, yaitu Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan Persebaya Surabaya. Pada awal masa berdirinya PSSI memiliki program untuk perjuangan menentang pemerintah Belanda seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang telah ada. PSSI membentuk perserikatan di masing-masing daerah dan memerintahkan mereka untuk membuat kompetisi internal di tingkat strata 1 dan 2. Selanjutnya diselenggarakan kompetisi nasional antar perserikatan yang dimulai pada tahun 1931 di Surakarta dengan nama Stadion Toernooi. Soeratin juga mendorong pembentukan Badan Olahraga Nasional agar kekuatan olahraga pribumi makin kuat melawan dominasi Belanda. Pada tahun 1938 berdirilah Ikatan Sport Indonesia. Pada tahun yang sama menyelenggarakan Pekan Olahraga di Solo. Karena PSSI semakin kuat, Belanda mulai melirik dan merintis kerjasama dengan membentuk NIFU yang dalam bahasa Indonesia disebut Persatuan Sepak Bola Indonesia Belanda. Masih di tahun 1938, NIFU mengirimkan wakil ke Piala Dunia atas nama Hindia Belanda yang diantaranya terdapat 9 orang pemain pribumi. Setelah itu, PSSI terus aktif menggelar kompetisi hingga pada tahun 1943 yang saat itu menobatkan Persis Solo sebagai juara kompetisi untuk ke-7 kalinya. Setelahnya, PSSI berhenti menggelar kompetisi karena tokoh-tokohnya membantu perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, keadaan masih belum kondusif karena masih terjadi agresi militer Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1947, diselenggarakanlah Kongres Olahraga pertama yang menghasilkan keputusan untuk membentuk KORI dan PORI. PORI mendorong agar PSSI dapat berkomunikasi dengan FIFA agar mendapat pengakuan dan mengirimkan tim nasional ke Olimpiade London 1948. Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil karena PORI belum menjadi anggota International Olympic Committee sehingga atlet Indonesia belum bisa berpartisipasi dalam Olimpiade. PORI ingin menghidupkan kembali Pekan Olahraga tahun 1938 yang digagas ISI dengan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama pada tahun 1948. PON pertama ini membawa misi untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa walaupun suasana di Indonesia tidak kondusif karena agresi militer Belanda, tetapi masih bisa menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional. Pada September 1950 digelar Kongres Reinkarnasi PSSI yang dianggap sebagai kebangkitan kembali PSSI setelah kemerdekaan RI. Rapat tersebut dihadiri oleh 16 tim sepak bola dari seluruh Indonesia. Pasca kongres tersebut, PSSI langsung mendapatkan kedaulatan penuh pada tahun 1950 dari FIFA. Lalu setelah tampil kurang memuaskan di Asian Games pertama di New Delhi, Indonesia kembali tampil di Asian Games kedua pada Mei 1954 di Manila. Persiapan tim nasional Indonesia kali ini jauh lebih baik dan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Tim Merah Putih sukses mengalahkan India dengan skor 9-0 dan melaju ke semifinal dan meraih juara keempat.
Masa setelahnya, PSSI dan Timnas Indonesia terus berprestasi seperti lolos Olimpiade Melbourne tahun 1956, mendapatkan medali perunggu pada Asian Games 1958 di Jepang, lolos ke Piala Asia pada pagelaran 1966, 2000, 2004, dan 2007, serta menyabet medali emas SEA Games di edisi 1987, 1991, dan 2023 lalu. Di Brazil, bisa menjuarai Piala Dunia 1970 dalam kepemimpinan militer yang dikomandoi oleh seorang Emilio Medici. Keputusan paling kontroversialnya adalah mengganti pelatih Brazil yang sudah menyiapkan tim untuk Piala Dunia.